Bismillahirrahmanirrahim. Nawasil al-akhil karim wal akhwat. Al-an fadal ya ukhti Astri Wulan. Tubayin lana yani. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari Ustadz Yahya, selanjutnya membahas tentang teori behavioris atau nadharia sulukiyah. Nadharia sulukiyah adalah yang teori untuk memahami makna nilai dari tingkah laku. Jadi dilihat dari perilaku. Ente buka Dan teori ini pada Astri. sistem penggunaan bahasa. Astri, kamu pakai itu loh yang bisa dibuka semuanya. Yang bawah pojok kanan. Itu kan ada pilihan untuk mendisplay semua itu loh. Ya, gambar cangkir, Us. Jawa cangkir, sahih. Gambar cangkir, Us. Ada referensiah, Ustadz. Ada makna referensiah. Gambar cangkir. Kaintal an? Suratul Kahf. Nah, ada referensiah. Wahada munasib lil atfal. Lil atfal, waman la yafham. Ayo, fadal. Dan teori kajian ini menitikberatkan kajiannya pada objek yang dapat diamati secara jelas. Ini makna satu kata atau ungkapan adalah rangsangan yang ditimbulkan oleh ucapan tersebut. Misalkan guru berkata K, itu disebut sebagai stimulus atau rangsangan. Dan murid akan berpikir dan kemudian mencari cara untuk menyelesaikan studi kasus tersebut, dan itu disebut sebagai respon atau istijab. Dan kelebihan dari teori ini adalah contohnya apa toh? Nah, suatu kata bisa diamati secara langsung dari gimana, Ustaz? Contohnya apa ini? Belum paham aku tadi behaviori. Contohnya misalkan guru memberikan studi kasus kepada muridnya. Kan dalam teori ini ungkapan disebut sebagai stimulus atau matsir. Dan yang menimbulkan respon atau yang disebut sebagai istijab. Misalkan stimulus itu masir atau musir? Ya, stimulus. Stimulus itu masir atau musir? Masir. Yang benar, salah baca mungkin itu. Masir. Bukannya masir itu yang distimulusi, yang dirangsang masir. Musirun bil jadal. Wah, dia sangat memberikan pengaruh, musir. Menstimulus. Jadi musir bukan musir, nah saya tahu. Menarik.
Jadi kan kamu bilang tadi Masir stimulus. Ya kan? Apa itu Ya. yang benar itu bacanya Masir atau Musir? Kalau Masir itu objek. Objek yang dirangsang. Kalau Musir itu yang subjeknya, stimulus. Kalau di buku itu Ya, berarti dalam teori ini ya Ustaz. ya. Jadi apa namanya? Musir atau Masir yang benar? Masir. Ya, saat di sini Masir sebagai objek. Ini kan teorinya Bloomfield toh ini kan. Sulukiyah ini kan behavior kan ini punyanya Bloomfield toh. Ya. Orang Amerika itu. Ya. Nah iya, kalau di sini ada kata, kemudian ada istijabah, ada yang merespon gitu kan. Ada stimulus, ada yang merespon. Respon. Contoh misalkan ya ketika kita mengatakan makanlah kamu, kemudian ada respon. Orang itu langsung makan kayak gitu. Betul begitu toh? Iya. Anak itu kelihatannya salah Ya, itu kelihatannya salah tulis lah. Di sini kalau saya baca ini kan sama-sama nggak ada harokatnya ya. Wal qaulu bimabda'il al-musir wal istijabah yastad'i al-akhdhu kadzalika bil maqam alladhi hasala fi al-hadas al-kalami. Jadi perkataan yang berdasarkan kepada stimulus dan respon itu mendatangkan sebuah sikap ya ketika ada pembicaraan. Jadi kalau saya bilang gini misalkan, Mbak Astri senyum dong. Oh, enggak senyum berarti enggak ada musir itu. Jadi saya sebagai yang menstimulus, yang musir, dia enggak ada istijabah. Ini gara-gara terlambat jadi sinyalnya yang jelek ini. Jadi lagi tertawa dia, baru tertawa dia. Ya. Jadi intinya teori behavior ini ya pemaknaan yang dikaitkan antara perkataan yang disebut sebagai stimulus dan adanya respon. Antara stimulus dan respon ini kemudian menghadirkan sebuah tindakan yang disebut dengan behavioral. Bloomfield ngomong gitu, Bloomfield. Betul ya? Iya. Oh, ini gara-gara sinyal Pak Abdurrahman ini, sorry ya. Jadi musirnya terlalu cepat, responnya terlambat. Ini kayak suami istri yang ini apa namanya loadingnya nggak respon cepat ya. Itu menjadikan ada namanya disebut dengan miskomunikasi. Benar loh. Teman-teman memahami makna ini sangat penting sekali karena banyak kesalahpahaman dari sebuah pemahaman itu karena miskomunikasi. Makanya cara pandang kita memahami kata itu sangat penting sekali. Baik, lanjut Astri. Ya, saya ulangi Ustaz dari yang terakhir. Ya, jadi antum baca Masir itu baca sendiri atau kamu ada yang ngetik? Kata-kata Masir itu loh, kamu baca sendiri atau ada tulisan menulis Masir itu? Dari ada makalahnya Ustaz. Makalah dari? Ya, sumbernya kamu ngambil dari buku atau dari mana? Sumber penulisannya, rujukannya itu dari buku atau jurnal atau apa?
Kalau saya baca di buku sini, itu namanya al-muthir. Muthir itu stimulus, Ukti. Kalau masir itu enggak, mohon maaf biar Dari tidak salah jurnal. paham. Ya, sebentar, saya buka dulu. Oh iya, di sini masir sebagai, cuma dijelasin masirnya ya sebagai objek. Mohon maaf. Oh, betul. Sebagai objek. Betul dia kalau bilang masir objek betul. Tapi kalau stimulus itu musir. Ya, jadi bukan dari stimulusnya. Gitu. Oke. Ya, Yes, makanya harus dijelasin situ ya. Nanti di makalah diberi penjelasan supaya tidak salah paham teman-teman. Oke, Asri. Ya. Jadi yang dalam teori ini yang dipelajari adalah dari tingkah laku dari ungkapan yang disebut sebagai stimulus yang nantinya akan menimbulkan respon atau yang disebut istijab. Ya, betul. Misalkan guru memberikan studi kasus kepada muridnya, itu disebut sebagai stimulus. Kemudian murid berpikir untuk mempelajari studi kasus tersebut, dan di situ terjadilah dan terrespon, dan kemudian murid mencari cara untuk menyelesaikan studi kasus, ditemukan sebagai hasil belajar. Dalam teori ini ada beberapa Asri, kenapa bikin kelebihan. contoh kok? Kenapa bikin contoh kok sulit-sulit? Ya kayak gini aja. Saya ngomong ke kamu, Asri, kamu senyumlah, jangan cemberut terus gitu. Nah, kemudian ini kan perkataan saya sampaikan ke kamu. Ada namanya istijabah, respon. Responnya apa? Kamu senyum walaupun terlambat karena sinyalnya terlambat, gitu. Oh kan? Gitu. Jadi kan makanya kenapa ini harus diperhatikan. Jadi ada namanya hasrul makomat. Jadi Pak Abdurrahman, kalau kita mau memahami teori behavior ini harus kita hadir. Jadi kalau misalkan sekarang ya lagi ontran-ontrannya undang-undang cipta karya, omnibus, ya kita kan nggak tahu tuh kejadiannya kayak apa. Kita hanya melihat ya potongan-potongan puzzle pembicaraan. Maka di sini sering akan terjadi kesalahpahaman. Maka yang bisa menentukan makna kalau pakai teori behavior adalah orang-orang yang mengikuti proses langsung ketika itu. Bagaimana diskusi itu dibangun, bagaimana kata-kata itu digunakan, dan bagaimana respon mereka terhadap kata-kata itu. Ya, contoh kalau kita melihat misalkan ketika salah satu partai dia keluar, ini kan hanya melihat potongan saja. Yang terjadi kayak apa sebenarnya itu harus kita lihat secara lengkap. Sehingga menjadikan dia keluar. Nah, respon dia menjadikan dia keluar dari tempat DPR itulah yang disebut dengan ada istijabah, ada respon. Nah, makna ini gimana? Terputus ya? Ya, Ustaz. Nggak ada suaranya, Ustaz. Ustaz, kayaknya Aki Fahri masih di luar saat ini, belum bisa masuk, Ustaz. Terlambat toh. Enggak, Ustaz. Nggak bisa. Tadi udah gabung, hilang. Ya, saya tak masukkan lagi. Keluar sendiri Ustaz tadi, jaringan mungkin. Ya, kalau keluar sendiri nggak bisa masukin aku. Nggak ada di sini, nggak masuk dia. Tidak. Mana Fahri?
Nanti dia masuk sendiri biasanya. Jadi intinya kalau kita ingin menggunakan teori behavior ini, kita harus tahu tadi ya namanya makomatul kalam. Jadi di mana tempat terjadi perkataan tadi itu kayak apa. Jadi kita tahu mana yang musir, yang menjadikan apa namanya adanya stimulus. Ini kan contohnya ya, partai kemarin yang keluar itu kan ada stimulus dia tuh kan. Ada stimulus. Sehingga ya ada respon. Ya, respon. Nah, itu kita tahu ya pemanaan itu supaya lebih tepat itulah kita melihat kapan perkataan itu terjadi dan bagaimana terbentuk sehingga kita mampu untuk apa namanya memaknai secara benar. Jadi memang ini kesulitan pemaknaan ya, jujur ya. Makanya kenapa banyak sekali teori-teori itu muncul karena tidak puas tentang pemaknaan itu. Dan ini juga termasuk dalam penafsiran Al-Qur'an sebenarnya ini. Kalau kita mau lebih meluaskan juga terhadap penafsiran Al-Qur'an. Ya makanya kenapa para ahli tafsir itu tidak serta-merta mereka kemudian menyukupkan tentang penafsiran Al-Qur'an berdasarkan makna apa namanya nakli ya riwayat. Maka muncullah yang disebut dengan pemaknaan makna ar-ra'yi. Dan ar-ra'yi ini sangat luas sekali termasuk pemaknaan yang bisa jadi menggunakan teori-teori semacam ini. Cuma memang bedanya kalau Al-Qur'an ini kan kalamullah. Sehingga kita tidak mungkin menghadirkan kalamullah ini dulu pas bicara Allah itu pas apa ya kan nggak mungkin. Behaviornya kan nggak mungkin di sini. Ya, nggak mungkin. Nah, kita hanya bisa memaknainya ketika lewat apa namanya asbabun nuzul, kemudian ketika Al-Qur'an ini turun, kayak apa pembentukannya, semacam itu. Ya, makanya ada sebagian orang yang kemudian memunculkan penafsiran ditambah plus ya, kalau mau yang lebih tepat itu plus dengan hermeneutika. Nah, ini mungkin salah satu kegelisahan tentang pemaknaan sebuah teks. Wallahu a'lam. Lanjut Mbak Astri. Lanjut ke kelebihan dari teori behavioral, yaitu makna suatu kata bisa diamati secara langsung dari tingkah laku bahasa, yaitu dari responnya tadi. Dan kedua, makna suatu kata dapat diamati sesuai dengan situasi kondisi yang melatar belakangi munculnya. Selanjutnya, kekurangan dari teori behavioral, makna dapat ditentukan dari tingkah laku yang diamati saja. Stimulus yang diberikan terkadang menimbulkan respon atau makna yang berbeda-beda tergantung respon yang diberikan, dan bisa jadi respon yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalkan kita untuk respon yang diberikan tidak sesuai dengan, bisa jadi respon yang diberikan dalam bentuk diam saja. Makna kata yang didapat dari stimulus yang diberikan akan berbeda-beda karena kecenderungan masing-masing juga berbeda-beda dalam menerima respon tersebut. Baik, sebelum masuk ke teori kontekstual, ada mungkin pertanyaan muskilah. Jadi saya pengen ya, ketika kamu membaca teori-teori kayak gini, kamu ada sikap kritisnya ya terkait teori tersebut. Ya, kita kritisi, kemudian nanti di akhir kita akan melihat bagaimana pemaknaan yang mendekati tepat. Karena tentunya teori-teori ini dibangun atas dasar apa namanya kelaziman yang terjadi ketika itu. Maka kenapa tadi munculnya sulukiyah itu ya karena respon terhadap makna tasawuriyah. Ya kan? Begitu sampai kemudian munculnya teori kontekstual. Baik, lanjut dulu.
Takutnya nanti waktunya nggak nyukupin. Lanjut, Mbak. Teori kontekstual. Teori kontekstual adalah makna yang berarti menggunakan makna yang penggunaan dalam bahasa atau langkah-langkah atau cara yang digunakan atau peran yang dimainkan. Makna tidak akan terlihat atau terungkap kecuali melalui penggunanya dalam unit bahasa, yaitu dengan menggunakan dalam berbagai macam konteks. Dengan demikian, makna kata bergantung pada konteks yang digunakan. Macam-macam konteks ada konteks linguistik atau kebahasaan. Contohnya kata good dalam bahasa Inggris dan kata hasan dalam bahasa Arab. Memiliki bahasa arti yang sama-sama bagus dan baik, tapi tergantung konteksnya kita menggunakan digabungkan dengan kata-kata apa. Misalkan kata tersebut digabungkan dalam diri, laki-laki atau wanita, hal-hal yang sifat sementara atau ukur seperti waktu, rilah dan pesta. Misalkan laki-laki, kalau contohnya laki-laki pasti dikatakan sebagai laki-laki yang baik, bukan laki-laki yang bagus. Kalau dokter, gitu ya. Dokter digabungkannya dengan kata-kata yang bagus, bukan dokter yang baik, karena menunjukkan sebagai sifat. Selanjutnya, konteks emosional. Konteks emosional berfungsi untuk menentukan kuat atau lemahnya perasaan. Misalkan, dalam bahasa Arab, yakrohu wa yabgodu. Itu lebih kuat, lebih benci dari kata-kata benci, dan itu lebih kuat dalam kata yabgod. Yang ketiga, teori situasional. Konteks maksudnya situasional suatu kata. Misalkan penggunaan kata yarham. Yarham dalam doa bersin yarhamukallah dimulai dengan fi'il. Dalam doa untuk orang meninggal, Allahu yarhamhu dimulai dengan isim. Kata yarham yang pertama maksudnya meminta rahmat di dunia, sedangkan kata yarham yang kedua meminta rahmat di akhirat. Yang terakhir, konteks kultural. Misalkan dalam kata-kata akal, itu akan berbeda makna jika dikatakan oleh makna akar bagi petani dan makna akar oleh ahli matematika. Keistimewaan teori kontekstual. Makna menjadi mudah dianalisis, terhindar dari ideasional yang sulit ditafsirkan. Metode ini dalam analisis bahasanya tidak keluar dari ruang lingkup bahasa. Sedangkan kekurangannya, tidak ada batasan ketika menggunakan istilah konteks beserta kepentingannya. Yang terakhir, metode ini sama sekali tidak bermanfaat ketika konteks tidak dapat menjelaskan kata makna. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kritiknya gimana kritiknya Mbak tadi, Mbak? Tidak ada batas ketika menggunakan, saya kritik. Tidak ada batas ketika menggunakan istilah konteks beserta kepentingannya. Ya, Fadal. Siapa yang mau tanya? Anda boleh nggak, Ustaz? Fadal. Bismillahirrahmanirrahim.
sebelumnya Lina, ingin kenapa sih kamu nggak mau buka wajahmu itu? Kita kalau ngomong tuh kayak Najwa Shihab kemarin ngomong sama kursi kosong. Ini namanya kontekstual namanya. Jadi kita belajar teori kontekstual. Ya, bentar, Ustaz. baik Ustaz, Ana ingin memastikan pemahaman Ana apa betul atau salah Ustaz. Ya. Yang pertama Ustaz, pemahaman Ana tentang nadoriyah sulukiyah, jadi tentang tingkah laku kita Ustaz ya. Misalnya tingkah laku Ana misalnya tersenyum, jadi bisa dimanai kalau mungkin Ana lagi bahagia ataupun lagi ada sesuatu yang membuat Ana surur begitu Ustaz ya. Enggak, itu masuk teori yang sebelumnya. Teori tasawuriyah atau teori isyariyah referensi. Jadi ada kata senyum karena Anda senyum. Ya. Tapi kalau saya bilang Mbak Lina, tolong dia senyum. Kan saya ada stimulus ke kamu, ada pembicaraan atau perilaku lainnya. Nah, kemudian kamu senyum. Ini namanya adanya pemaknaan kita ini disebut dengan pemaknaan behaviora atau sulukiah. Ya, contoh kita misalkan Mbak Lina senyum, malah kamu menangis. Nah, ini kan antara respon dengan stimulus nggak sama. Maka bisa dikatakan ini ada namanya miskomunikasi. Pemaknaan yang miskomunikasi. Bisa dipahami? Oh ya, berarti perkataan yang ada responnya Ustaz ya. Iya, makanya tadi kan harus dipahami bahwa behavior ini dibangun untuk memastikan bahwa makna itu sesuai yang dibicarakan. Maka ada kekurangannya ini. Kekurangannya apa? Ketika sudah berubah menjadi makna teks. Misalkan saya bilang gini, ya Ustadz Hasan menyuruh Lina tersenyum, namun dia tidak tersenyum. Nah, ini kan ketahuinya dari teks, pemaknaan teks, bukan pemaknaan behaviora. Oh ya, baik Ustaz. Terus Ustaz, kalau misal mengenai nadoriyah asyakiyah, berarti siak perkataan kita Ustaz ya, konteks yang kayak misalnya Hasan, good kayak gitu kan. Tadi kan kata mbaknya Ustaz kan, dokter bagus. Berarti bukan baik, tapi kan bisa juga Ustaz kita bilang dokter baik seperti itu. Gak mesti bagus. Iya betul sih, itu anu aja pemaknaan yang konteks yang dipakai itu sesuai memang apa yang dikehendaki pembicara toh. Maka kita harus tanya. Ini berarti sesuai. Iya, maka kita harus tanya yang Anda maksud apa, bagus apanya? Dokter kok bagus apanya? Gantengnya atau apanya? Konteksnya apa? Mungkin ketika itu Mbak Astri lagi naksir sama Pak Dokter, kemudian kamu tanya, aduh, kamu dari mana? Oh, dari Pak Dokter. Waduh, bagus sekali dia orangnya. Kan beda lagi kan konteksnya itu. Bisa dipahami, Elina? Oh iya, berarti Ustaz, mohon maaf ya Ustaz, berarti setiap naluri asyakiyah ini berarti harus sesuai dengan maksud yang dituju oleh pembicara berarti Ustaz ya? Iya betul, itu harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Tetapi Lini, diperhatikan bahwa ketika ucapan kita itu sudah kita lepas, ya kita udah lepas nih, itu sudah dikatakan kalau dalam hermeneutika itu sudah dikatakan mati. Jadi Anda tidak memiliki hak untuk menafsiri, ya hak orang lain untuk menafsirkan. Ya kayak tadi, misalkan ya Mbak Asri bilang, aku tadi ketemu dokter bagus itu. Walaupun maksudnya Mbak Asri itu bagus dalam arti pandai atau apa, nggak bisa dielakkan, ya nggak bisa dielakkan. Saya berhak mengatakan, oh pasti karena dia seneng nih, ya kan pemaknaan saya itu, ya. Dan pemaknaan ini maka dikatakan pemaknaan saya ini sangat subjektif. Bisa dikatakan ya bisa benar bisa salah. Benernya kapan? Ketika saya konfirmasi kepada pemilik kata itu.
Mbak Astri, apa bener toh kamu lagi seneng sama Pak Dokter itu toh? Enggak Ustadz, enggak bener itu Ustadz, ngarang itu Ustadz itu. Nah, kan terkonfirmasi berita itu tidak benar. Mafhum. Oh, dan penafsiran ya Ustaz, penafsiran. Jadi teori kontekstual ini penafsiran dari lawan bicara kita, Ustaz. Maksudnya lawan yang mendengarkan pembicaraan kita, begitu saya. Ya, itu harus seperti itu, harus ditanyakan kembali kalau kita mau tahu benarnya itu. Oke. Maka tadi sini kan ada kekurangannya. Coba antum lihat kekurangannya kan apa coba? Ya, tidak ada batasan ketika menggunakan istilah konteks. Yang dimaksud konteksnya siapa ini kan? Nggak jelas. Kemudian metode ini sama sekali tidak bermanfaat ketika konteks tidak dapat menjelaskan makna. Contohnya apa? Ketika sudah lepas dari mulut kita itu udah nggak ketahuan itu maksudnya apa dia. Maka kenapa di sini Al-Quran, untungnya Al-Quran ini memiliki namanya asbabun nuzul, memiliki kaidah-kaidah yang mengikat, ya sehingga pemahaman itu tidak liar. Nah, orang-orang liberal ya berusaha untuk memaknai Al-Quran ini dengan liar. Maka tadi dikatakan ini kan udah lepas dari Allah, kasarannya gitu ya. Kata-kata ini udah lepas dari Allah, maka menjadi hak kita yang mendengarkan untuk maknai sesuai apa yang kita pahami. Nah, ini jadi masalah nih. Jelas? Dan itu muncul makna tafsir hermeneutik seperti itu, Ustaz. Ya, betul. Betul ya ini. Makanya akhi, ini penting untuk kita ketahui sebenarnya ya. Menarik sebenarnya teori-teori pemaknaan ini. Karena ini nanti kalau antum tarik semuanya ini masuk kepada filsafat positivisme. Ya, di mana positivisme itu dia hanya mengakui sesuatu itu ada karena dia wujudnya ada. Baik itu dalam bentuk dhihniyah, tasawuriyah, atau dalam bentuk wujudiyah, wujud barangnya. Tapi kalau selain itu nggak diterima, maka ghaibiyat apa nggak ada terima mereka ini. Oh, Masya Allah. Gimana? Yang lain silakan. Ini saya Abdurrahman pasti pergi sholat lagi. Izin tanya, Ustaz. Iya. Afan untuk ya Allah, jadi dimasuk noy. Suka anak, Ustaz. Afan mau tanya kepada Akhi Muhammad Yahya dan Ukhti Astri Wulan, dari pemaparan tadi sumber rujukannya mungkin bisa disertakan Ya, dua atau beberapa. Betul, di makalah ada nggak? Di makalah. Biar nanti bisa ditindaklanjuti sama yang lainnya. Oke, kalau untuk teori referensial itu ada kitabnya Ogden dan Richard. Itu The Meaning of Meaning. Wah, keren sekali The Meaning of Meaning ini. Masya Allah. Nah, itu kalau mau mempelajari teori referensial itu karyanya itu. Karena memang referensial itu dinisbatkan ke itu tadi. Richard. Ogden dan Richard tadi. Makanya terkenal segitiga Ogden. Ustaz, kata Fahri. Jadi kitabnya The Meaning of Meaning. Tayyib, syukran. Oke. 2 minutes remaining, Ustaz. Iya. Setelah ini kita selesai ya. Yap. Nanti bisa dilanjutkan di di diskusi di grup. Baik, Ahi, karena sudah waktu asar, nanti kalau ada yang mau nyambung di grup, monggo kita terbuka aja, nanti bisa kita bantu. Sebenarnya ada buku yang kemarin saya share tuh loh, Ilmu Dalalah itu semua di situ sudah ada tentang The Meaning of Meaning, punyanya siapa tadi, Richard. Sini ada. Mualifnya siapa, Ustaz? Mualifnya buku yang saya Mangkur Abdul Jalil. Ilmu Dalalah. Mangkur Abdul Jalil. Mem non qaf waw ra. Abdul Jalil. Mem non qaf waw ra. Mangkur Abdul Jalil. Di Waqfiyah ada nggak, Ustaz ya? Ada, di download aja udah di Maktabah Waqfiyah.
ini kitab akhi bagus karena saya sukanya dia menggabungkan antara teori barat dan teori Arab. Sehingga kita tidak kaget dengan teori-teori ini, ternyata di usul fikih sudah ada gitu loh. Maka nggak kaget kita. Kenapa kita tahu kekurangannya orang-orang hermeneutika? Karena mereka tidak mau mengembalikan kepada usul fikih. Itu yang menjadikan seakan-akan ada sedikit gap lah antara pemanaan itu. Baik, akhi, terima kasih semuanya. Dan mohon maaf jika ada kekurangannya, mohon diikhlaskan. Tapi kalau mau diskusi kami persilakan nanti lewat grup supaya kita bisa memperpanjang diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya upload, nanti tolong absensi lewat kolom komentar. Assalamualaikum.